Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto, teman-teman. Bagaimana kira-kira next-nya untuk market sendiri, karena Bitcoin udah kembali lagi ke area 83.800 nih. Lalu kita lihat juga Ethereum mengalami pressure yang cukup besar sampai bahkan turun di 1.883. Jadi udah kembali lagi di bawah $2.000. Nah, kita akan coba lihat secara price actionnya overall untuk market juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, coba kita lihat untuk update market crypto. Dalam 24 jam terakhir nggak terlalu banyak pergerakan, sebenarnya ini hanya move yang mengalami kenaikan, tapi sisanya ya overall justru sedikit kena impact dari kemarin mengalami penurunan itu. Lalu kita lihat juga ada CRV, Kaspa, Sonic sedikit mengalami penurunan juga, bukan sedikit sih, tapi ini udah lumayan besar ya, sekitar 7-8%an turun. Karena Bitcoinnya juga turun gitu ya. Fear and Greed Index juga saat ini di area 27, jadi kembali lagi ke area fear sebenarnya. Nah, kita lihat ada beberapa sebenarnya berita gitu ya. Kalau kita lihat overall, bukan hanya market crypto yang mengalami penurunan gitu ya. Bahkan lebih dari 1,25 triliun dolar ya wipe out from the US stock market. Jadi US stock market itu juga mengalami penurunan yang dahsyat bisa dikatakan. Makanya impactnya juga ke dalam Bitcoin, dan Bitcoin impactnya ke dalam altcoins. Jadi itu harus di-ngertiin dulu gitu ya, teman-teman. Overall ada kisaran 330 juta ya, mungkin hampir 400 sebenarnya tadi saya lihat pada saat prepare. Kalian bisa lihat dari sini cukup volatile gitu ya. Ini overall 400 juta kemarin mengalami penurunan gitu ya. Itu berarti ya lumayan besar. Secara liquidationnya aja yang terkena itu adalah long liquidation, karena orang-orang pada bullish mungkin ya, pada mau ngelong, akhirnya turun lagi gitu ya. Memang market ini masih cukup choppy lah bisa kita katakan. Nah, kita lihat beberapa beritanya juga. Kenapa sih market bisa turun? Salah satunya adalah kembali lagi, ini lagi tren AI Ghibli ya kalau kalian tahu ya. Presiden Trump announce new pharmaceutical tariff ya. Jadi ini to announce ya, jadi akan di-announce ya, kita nggak tahu kapan. Tapi kalian harus lihat, minggu depan itu akan cukup menarik dengan adanya tarif day, bisa dikatakan tanggal 2 April. Itu menurut saya itu akan menjadi moment of truth-nya gitu ya. Karena Trump ini akan memberikan kebijakan-kebijakan dia dengan tarif, apa yang akan ikut, apa yang nggak akan kena, itu clarity-nya semua akan diberikan di sana. Mungkin nanti saya akan update-nya itu via community aja. Jadi kalau misalnya kalian mau join, feel free untuk join aja, free juga di Telegram, di Discord. Kalian bisa cek aja semua di deskripsi. Tapi tarif ini cukup berdampak ke dalam market lah. Ya, kita lihat dalam 2 bulan belakangan ini siklusnya itu adalah lebih ke arah Trump impose tarif, memberikan tarif gitu ya, nggak jadi, apalagi gitu, pokoknya kayak gitu aja. Memang fokusnya itu di dalam tarif. Dan ini sektor baru juga, pharmaceutical. Jadi ini bukan sektor yang sering disebutin, karena kita kalau lihat yang sering disebutin itu tech sektor, auto sektor. Nah, ini pharmaceutical, ini lebih karena untuk healthcare gitu-gitu ya, bidang kesehatan, obat-obatan. Itu ini baru gitu teman-teman. Makanya ini juga salah satu kalau menurut saya yang pemicu market turun, stock market juga turun. Nah, tapi kalau kita secara altcoin sendiri, ada beberapa update sebenarnya ya. Yang menarik adalah Ethereum. Ethereum ini akan ada Spectra Mainnet Deployment. Itu akan di-schedule kisaran April 30 ya. Jadi Ethereum memang bukan under pressure sih, tapi memang Ethereum bisa dikatakan ya kurang bagus secara price action. Mungkin nanti kita lihat secara teknikalnya ya. Tapi ya secara development fundamentalnya dia still oke gitu, masih developing dan orang-orang masih menggunakan Ethereum juga. Nextnya juga, ini juga quite big sebenarnya, adalah Avalanche, di mana Grayscale baru aja filed untuk Avalanche ETF di Nasdaq. Jadi sebenarnya juga menarik dan cukup positif ke AVAX, tapi ya kembali lagi karena marketnya lagi seperti ini nggak terlalu banyak pergerakan. Nah, tadi kita sempat bahas dengan US stock market mengalami penurunan di sini. Dan ini ada satu data yang cukup menarik ya dari Mas Dutcher ya, dimana dia bilang di sini Bitcoin dan US stocks are interlinked, atau bisa kita katakan sebenarnya adalah korelasinya ya, korelasi antara Bitcoin sama US stocks saat ini itu deket gitu ya.
bisa mirip lah. Istilahnya kalau Bitcoin naik, US stocks-nya naik. Kalau Bitcoin turun, US stocks-nya turun. Itu yang kalian bisa perhatikan. Bukan US stocks doang ya. Saya ralat US tech stocks. Jadi untuk saham-saham tech gitu. Jadi seperti Nvidia, Apple, Meta, Google, seperti itu ya teman-teman. Jadi korelasinya itu lagi sangat highly correlated atau korelasinya sangat tinggi lah gitu ya. Dan yang terjadi adalah seperti ini. US stocks misalnya turun, Bitcoin ikut turun ya. Setelah Bitcoin turun, apa yang terjadi? Altcoins yang ikut turun gitu ya. Jadi kenapa altcoins ikut turun ya? Karena Bitcoin turun. Kenapa Bitcoin turun? Karena US stocks turun. Ya kira-kira seperti itu untuk secara relasinya gitu ya. Nah, masih yang menjadi key atau kunci segalanya atau jawabannya adalah lebih karena indikator dari resesi juga gitu ya. Resesi ini sebenarnya cukup mix teman-teman. Peluang resesi ada yang katakan sedikit menurun, dan memang kalau kita lihat dari data ada penurunan dikit gitu ya. Tapi ini udah ada spike up lagi sebenarnya probability of recession-nya gitu ya. Ini kalau dihitung dari yield curve gitu ya, ini juga udah tinggi lagi. Dan kalau kata Dan Tapiero, dia bilang di sini adalah this indicator has never been higher gitu ya, and a recession not followed. Jadi istilahnya kalau udah tinggi kayak gini biasanya akan ada resesi juga. Pertanyaannya adalah kapan gitu ya. Memang dari kebijakan makro masih belum jelas gitu ya, khususnya ya karena Trump tarif dan lain-lainnya. Jadi benar-benar harus menunggu semuanya. Kalau saya lihat juga sebenarnya kalau dari The Fed sendiri ya mereka mau lihat dulu impact dari tarifnya bagaimana. Ya 2 April ini menjadi tanggal yang cukup penting. Setelah tanggal 2 April The Fed mungkin akan adjust ya polisinya dia buat di bulan Mei, Juni, Juli. Itu kan ada FOMC 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya kita lihat secara high level gitu ya, ya mungkin kalau misalnya market mau naik ya mungkin di bulan itu, mungkin Juni gitu. Kalau benar-benar kita mau baru mulai ada kenaikan yang cukup kayak seperti bull run lah istilahnya gitu ya, kalau disuruh prediksi gitu ya. Tapi ya kita lihat aja. Nah sekarang kita coba bahas teknikal, tapi saya sebelum bahas teknikal dulu teman-teman, Binance ya. Binance ini lagi ada launch pool lagi teman-teman. Jadi enak banget kalau misalnya kalian yang memang punya exchange Binance dan kalian memang lock BNB kalian, karena kalian dapat launch pool, dapat airdrop gitu ya. Dan sekarang ada yang baru, yaitu adalah Gunzi gitu ya, atau dengan tokennya GUN. Jadi kalian bisa dapetin token GUNZ ini belum telat ya teman-teman, karena baru bisa trading tanggal 31 Maret ya. Bagaimana caranya? Kalian lock BNB kalian, atau lock FDUSD, atau lock USDC ya. Saya baru tahu bisa lock USDC sekarang ya. Dan Gunzi ini atau GUN bisa dikatakan token supply-nya ada 10 billion ya, 10 miliar. Launch pool token sekitar 4%, ini standar sebenarnya. Initial circulating supply-nya 6%. Ini quite low lah kalau bisa dikatakan. Tapi ya kalau misalnya kalian dapat token ini for free, why not? Apa sih itu Gunzi? Gunzi ini sebenarnya dia adalah gaming gitu teman-teman. Jadi Web3 gaming lah bisa dikatakan. Memang fokusnya ada di Web3 gaming, tapi dia juga develop AAA game gitu. Jadi ini nanti saya mau share juga nih satu trailer yang menurut saya sebenarnya ini menarik ya. Kalau misalnya udah lebih banyak orang yang bermain game di Web3. Kita tahu game industry itu sangat-sangat luas lah. Dan salah satu yang menurut saya Web3 itu sangat-sangat bisa digunakan ada dari Web3 sendiri gitu. Kenapa? Karena kita bisa trade items dan lain-lain itu pakai NFT bisa dikatakan. Ya, ini ya Gunzi atau Gunzilla Games adalah AAA game studio gitu ya. Flagship Battle Royale Shooter of the Grid. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, nah ini ya, kalian lihat trailernya aja deh gitu ya. Ini saya kasih lihat trailernya. Trailernya sih keren sih teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat dari sini. Of the Grid ini adalah game yang dibuat oleh Gunzi sendiri. Jadi AAA game secara grafik dan lain-lain cukup bagus gitu ya. Jadi ini adalah game yang lagi di develop gitu ya. Dan mungkin udah bisa dimainkan juga. Jadi definitely something to watch juga teman-teman. Saya ingatkan aja kalau misalnya kalian yang punya akun Binance, langsung lock BNB kalian, langsung lock atau FDUSD ataupun USDC ya teman-teman. Kalau nggak ada, kalian bisa download aja Binance di kolom deskripsi, bisa menggunakan referral link saya juga ya. Nah sekarang kita masuk ke technical. Nah ya, ini adalah technicalnya teman-teman. Ini sedikit gambaran, kemarin saya lagi live juga di Laba Lab.
Ya sebenarnya ini masih cocok sih dengan skenario dimana dia breakdown ke bawah teman-teman. Karena kemarin yang kalau misalkan kalian lihat video update kita yang sebelumnya, technically kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, ini kan kita udah bilang nih, ini akan menjadi resistance yang cukup key level lah istilahnya ya. Kita harus bisa break ke atas ini. Kemarin sebenarnya ya kita bisa lihat ya, ini kalau saya dilihat ini semua gitu ya, istilahnya di area ini ya, ini cukup bisa nahan gitu ya untuk dari Bitcoinnya juga gitu. Dan ada potensi sebenarnya justru untuk wick ke atas, istilah baru ke bawah, karena saya lihat penahanan ini. Cuma memang bias saya dari kemarin juga udah turun gitu ya, untuk kita testing kembali karena ada gap ya, seperti yang saya sempat mention duluan di awal minggu banget. Kalau kalian nonton video kita di real bounce ini gitu ya, kalau nggak salah kita udah sempat mention bahwa ada gap. Nah, ada gap di kisaran bawah sini gitu. Ini kisaran 84.800-an. Dan kita udah fill gap ini, sekarang kita testing ke bawah sini gitu. Ya, jadi overall itu yang terjadi ke dalam market, masih sesuai ekspektasi. Nah, sekarang kita akan lanjut gitu ya. Terus what's next dong buat Bitcoin gitu ya. Nah, saat ini mungkin saya akan lihat di grafik satunya lagi yang lebih clean teman-teman. Nah, oke. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, Bitcoin itu bisa dibilang nahan uptrendnya udah lumayan lah. Dari kemarin kita turun ke bawah ke 76 ribuan gitu ya, nahan gitu ya uptrendnya ini, tapi nggak berhasil nahan di sini, malah breakdown. Jadi technically saat ini kita lebih karena masih di area downtrend, dan memang kita belum bisa flip bullish. Kembali lagi 94.000 akan menjadi key level. Kita bahkan belum nyampe sedekat 94.000, masih harus naik kisaran 12% lagi ya. Jadi nggak terlalu melihat ada kemungkinan secara short term lah. Jadi saat ini pun sebenarnya kalau lihat saat ini ya lagi di area support sih. Ya di box warna biru ini masih bisa ketahan gitu ya teman-teman. Tapi overall karena dia udah breakdown kayak gini, kalian bisa lihat dari sini. Ya di sini, di sini, di sini, istilahnya breaking down gitu ya. Nggak terlalu menarik untuk di long. Bahkan potensi sebenarnya kalau misalnya saya lihat dari sini, kalau misalnya dia naik ke atas, itu malah mencari opportunity untuk short istilahnya ya, untuk potensi turun ke bawah lagi, karena saya lihat ya ada potensi sebenarnya untuk testing ke sini ya. Apalagi 2 April itu saat ini lebih ke arah tarif itu akan cukup bearish kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin naik let's say di weekend ataupun bahkan di hari Senin, kita nggak ada yang tahu ya, ini area yang akan saya perhatikan gitu ya. Mungkin testing ke uptrend ini, atau bahkan di area sini ada fair value gap juga gitu untuk Bitcoinnya. Jadi ada potensi untuk testing sampai ke area 86 ribuan. Tapi bukan area untuk ngelong, kecuali let's say kita buat higher high lah di sini ya. Kita bisa break ini, ya mungkin masih menarik bisa wick ke 90.91 gitu. Tapi overall ya ini akan menjadi choppy market aja, bener-bener big move, big consolidation lah kalau menurut saya. Jadi istilahnya kayak seperti ini, kita naik, kita turun gitu ya, kita naik lagi gitu. Ya mungkin dalam beberapa minggu mendatang ya. Jadi sebenarnya ini enak sih untuk kalian tradingin gitu ya pada saat periode market seperti ini. Dan itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi kita tektokan aja gitu ya. Short long karena kan enak ya. Tapi kita tetap memperhatikan beberapa key level. Kalau menurut saya Bitcoin di bawah 80.000 overall itu dollar cost territory ya, dollar cost averaging territory. Jadi itu saatnya beli gitu. Ya di bawah 80.000 itu ya cukup menarik lah kalau misalnya kalian mau cicil Bitcoin. Overall itu ya, tapi kita masih ada waktu. Kita coba lihat Ethereum. Nah, Ethereum juga saya sempat bahas di Lab sendiri bahwa Ethereum ini lagi di area cukup menarik juga. Bahkan secara 4 jam ini cukup menarik karena kita testing ke area levelnya di sini gitu ya. Supportnya lagi kalau misalnya bisa bertahan. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly let's say gitu ya, ini juga di area yang cukup krusial juga istilahnya ya, karena kita kembali ke area ini, bahkan area kembali ke area level 2021 strong levelnya gitu ya. Apakah ini adalah waktunya untuk beli Ethereum? Kalau kita lihat dari time frame daily ya sebenarnya ya kembali lagi masih belum ada reversal confirmation juga sih kalau saya lihat dari Ethereum sendiri.
Tapi ya kalau misalnya mau dollar cost averaging nggak ada salahnya juga gitu ya. Tapi kalau menunggu ya probably bisa beli lower juga sih. Mungkin 1800 1700 it's quite possible kalau misalnya Bitcoin turun kembali lagi gitu ya. Jadi overall ini aja untuk update sedikit mengenai market crypto hari ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian suka videonya jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you all for your support, dan ya kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.